Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Ramadhani dengan NIM 230501502 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang mencakup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Pertama-tama kita akan membahas mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, problematika fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkorek. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli, pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkorek mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai standar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak pada video berikutnya. Yang pertama, ada problema akibat unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata-kata yang diambil dari bahasa asing. Problematika fonologis yang timbul akibat unsur serapan melibatkan perbedaan pengucapan dan penyesuaian dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Problema tersebut dapat mencakup penyesuaian vokal atau konsonan yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian fonologis. Sebagai contoh, pada kata komputer yang menjadi komputer mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia, di mana konsonan C berubah menjadi konsonan K. Contoh berikutnya ada pada kata restoran yang diambil dari bahasa Prancis, yaitu restaurant, dengan penghapusan fonem T pada akhir kata. Contoh selanjutnya yaitu pada kata diskon yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu discount, dengan penambahan fonem D di awal kata. Contoh selanjutnya pada kata televisi yang berasal dari bahasa Belanda, di mana bunyi V dalam bahasa Belanda berubah menjadi bunyi F dalam bahasa Indonesia, sehingga televisi dilafalkan sebagai televisi. Adapun dampak positif dan dampak negatif dalam problema akibat unsur serapan. Dampak positif yang pertama yaitu masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Yang kedua, para remaja juga senang menggunakan kata-kata atau istilah asing agar dikatakan lebih gaul. Yang ketiga, pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. Adapun dampak negatif yang pertama yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Yang kedua atau yang terakhir yaitu kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia berkurang. Selanjutnya yaitu problema akibat pengaruh kedaerahan. Nah, teman-teman, problema fonologis akibat pengaruh kedaerahan dalam bahasa Indonesia mencakup variasi pelafalan dan pengucapan kata-kata. Definisi masalah ini adalah perbedaan dalam sistem bunyi antara daerah-daerah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian fonologis. Aspek-aspek yang mempengaruhinya yaitu pengaruh lingkungan. Yang kedua, tidak sengaja mengucapkan bahasa Bugis saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, ada bahasa daerah sebagai bahasa ibu, di mana pertama-tama yaitu kita diajarkan bahasa daerah sejak kecil. Yang keempat yaitu penambahan fonem baru, misalnya pada huruf G pada kata makan menjadi makan. Yang terakhir yaitu penghilangan huruf G pada kata berenang menjadi berenang.
Contoh-contoh masalah fonologis yang timbul akibat pengaruh kedaerahan termasuk variasi pengucapan huruf atau bunyi tertentu. Contoh pertama ada pada kata air. Terdapat variasi antara daerah yang menghasilkan pengucapan air. Contoh kedua yaitu kata makan. Bisa diucapkan dengan variasi seperti mangan, makang, dan di beberapa daerah. Ini menciptakan tantangan konsistensi fonologis di seluruh negeri. Selanjutnya yaitu problematika akibat hiperkorek. Hiperkorek adalah kecenderungan untuk mengucapkan atau mengeja suatu kata dengan benar secara etimologis. Meskipun sebenarnya pengucapan atau ejaan yang benar sudah berubah seiring waktu, problematika akibat hiperkorek terutama muncul dalam konteks fonologis di bahasa Indonesia. Adapun contoh-contohnya, yang pertama yaitu menyebutkan huruf E yang seharusnya bersuara sebagai E bisu. Contohnya pada kata ngetik seharusnya menjadi netik. Contoh kedua, penggunaan bunyi eng atau ng yang seharusnya disuarakan menjadi n saja. Contohnya pada kata ngopi seharusnya nopi. Contoh ketiga ada mengucapkan huruf H pada awal kata yang seharusnya diabaikan. Contohnya pada kata hukum seharusnya dilafalkan seperti hukum. Problematika ini menciptakan variasi dalam pengucapan dan pengejaan yang tidak sesuai dengan perubahan fonologis yang telah terjadi, menghasilkan kebingungan dan tidak konsistenan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang mencakup problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, serta problema akibat hiperkorek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.